wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, alhamdulillah nabi nasta'in wa ala dunia wa din. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja gitu. Waktu kita sudah sedikit sudah diambil ya. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan diri hadir dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam video dalam diseminasi kali ini yang akan memaparkan hasil pembelajaran akhir modul pendidikan guru penggerak modul 1.4. Jadi ada 4 modul. Modul 1 sekarang kemarin yang masuk di modul 2. Nah, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Sekarang kita akan masuk. Belumnya perkenalkan, pun dilihat ya. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini kira-kira? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa itu. Saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju kan? Dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kita lihat berikutnya. Perubahan paradigma. A dan B. A adalah diri Anda dan B adalah teman sebelah Anda. A, jika Anda A, Bapak Ibu mohon merobek secari kertas dan tulisnya sesuatu yang paling berharga dalam diri Bapak Ibu. Kemudian genggamlah yang kuat dengan salah satu tangan lalu kepalkan tangan Anda. Masukkan kertas itu, tulis sesuatu yang berharga dari Ibu, kepalkan kemudian genggam dia. Suruh tangan. Kemudian yang P, suruh untuk membuka. Coba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, boleh dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka tangan. Apa kira-kira yang terjadi dalam? Jangan sampai mengancam, menghardik, bagus itu. Jadi kalau membujuk, merayu, ya boleh. dari orang kan? Menyuap. Boleh. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau saya pilih merayu. Ya. Kita lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol menuju teori pilihan. Kira-kira apa itu? Ada. Yang pertama ada Apa dengan paradigma itu? Kalau coba ilustrasikan itu. Ya, jadi Bawaan kan kecil. Wala salam wala keras. Behind me. Nah, yang pasti. ya, Paradigma itu bisa menjadi itu adalah sebuah bisa berupa kebiasaan ya, itu paradigma. Kemudian kebiasaan bisa itu paradigma. Kemudian yang bertanya tolong didengarkan. kebiasaan yang terjadi itu paradigma bisa masuk pada paradigma ya. Kebiasaan dari Boleh ya. Paradigma perubahan paradigma teori kontrol menuju teori pilihan. Ya, yang pertama kita mengenal dengan ilusi kontrol. Apa itu ilusi kontrol? Bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Kira-kira apa maksudnya Bapak Ibu? Ilusi guru mengontrol murid. Contohnya begini Bapak Ibu. Anak-anak silakan mencatat halaman sekian misalnya. Kemudian misalnya yang dilakukan oleh murid kita tidak mau merespon itu. Apa kira-kira yang terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Apakah berfungsi tidak ilusi yang
kita sampaikan. Enggak Bapak Ibu ya, kan tidak berfungsi jadinya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita suruh ke siswa kita, kemudian mereka tidak mengerjakan, berarti ilusi yang kita sampaikan tidak nyampe kepada siswa kita. Itulah maksud kira-kira ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kritik. Bapak Ibu mungkin sering mengkritik murid-muridnya. Nah kira-kira apakah itu akan membentuk karakter mereka? Atau Bapak Ibu guru dengan mengkritik, saya yakin bahwa anak ini akan bisa menjadi berubah. Iya, kritik orangnya. Iya. Iya terus ah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif, misalnya, ya hal-hal yang kita suruh kepada anak yang bersifat positif, apakah bisa penguatan positif efektif dan bermanfaat kira-kira? Ya. Bermanfaat ya? Kalau pilih ilmu kritik Bentar dulu, kalau ini kan sudah nyata ya. Ya. Boleh berbentuk suruhan, Lucy boleh. itu nama cewek, si Lucy. Berhalusi. Boleh berbentuk suruhan. Ya, perintah, bayangan, gitu bisa ya. Kata ilusi. Lo kan bawa Lucy ini Lucy bahwa semua yang kita ketiga, orang ketiga kan Lucy. Kurangi. Oh, iya, boleh Lucy itu. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Enggak bisa. Jadi si Lucy itu dia sudah dewasa. Kadang-kadang kan dari rumah kita punya masalah Bapak Ibu ya. Di rumah kemudian kita lampiaskan ke anak. Lampiasannya saya punya masalah di rumah, tetapi kemudian anak yang menjadi imbas dari apa yang sudah kita lakukan. nggak boleh Enggak boleh. Pernah dilakukan itu? Enggak pernah. Ayo catat sampai habis anak-anak. Nah, seperti itu. Salah kita isi. Salah berarti. Dengan bawaan. Bawa bagi kita. Memang ada aja yang begitu. Ada saja ya. Ada aja yang begitu. Bagus. Kalau pribadi sebenarnya kan tidak boleh. Pak Guru Tidak enggak. boleh. Tapi ada Tapi saya saja bertanya kayaknya belum dijawab. Kayaknya tadi Kalau misalnya sakit aja itu boleh, harus sehat. saya tadi bertanya belum dijawab. Atau sudah dijawab tadi pas balik. Jadi saya nggak benar. Ya. Apa pertanyaannya sudah diulang. Paradigma. Ya, berarti ya, Nggak tolong Burita. Nggak, tadi juga kayak kenal sebentar. perubahan paradigma itu sendiri penekanannya adalah kebiasaan itu ya. Kebiasaan anak, kemudian kebiasaan guru itu. Nah, ini yang perlu kita rubah ya. Misalnya ilusi yang sudah kita Sekarang kalau diartikan kebiasaan, apa artinya kalimat perubahan kebiasaan teori? Misalnya kalau tidak artikan paradigma itu ada suatu kebiasaan. Kalau sekarang kalimat di depan perubahan paradigma teori kontrol, perubahan kebiasaan kan tidak nyambung ya Pak. Saya bilang, yang kedua pernah saya mendengar masih terngiang Pancasila itu satu paradigma. Coba cari di mana itu, di Google atau di apa pernah kan? Pancasila itu adalah suatu paradigma. Masa pada Pancasila itu satu kebiasaan? Makanya ya. saya kurang setuju kalau dia. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalau memaknai sesuatu bacaan itu kan bisa diparafrase kemudian bisa dipisah-pisahkan model caranya. Jadi untuk menafsirkan puisi misalnya boleh diparafrase kan akan membentuk satu makna. Iya. Jadi mungkin saya lebih melihat paradigma itu dari dari kebiasaan. Ya makanya begini, coba sekarang ganti paradigma itu dengan kebiasaan dalam kalimat yang di depan. Saya rasa kurang serak tuh maknanya. Oh gitu ya. Perubahan kebiasaan teori kontrol. Pembiasaan. Tetap nggak bisa Perubahan pembiasaan teori. Pembiasaan teori. Kalau Ya. penerapan teori baru nyambung. teori kontrol itu Makanya ilusi kan ini kan. Ya. Itu satu judul itu, ya Ini kan karya ya. seandainya.
Ya. Anu, di masyarakat. Ya. Kita lanjut saja dulu ya. Lanjut dah, lanjut. Nanti kalau ada PR Nanti PR lagi di kampus ya, besar, ya. terima kasih banyak. Terima kasih banyak, nanti kita cari. Nah, ini dia teori kontrol itu. Iya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, siapa kira-kira yang memiliki kontrol itu? Kalau Bapak Ibu tadi membaca menggunakan secari kertas, masukkan ke kertas itu, kontrol itu bukan anak yang kontrol. Jadi setiap pribadi itu punya kontrol masing-masing. Untuk membuka kepalan tangan yang tadi dipaksa oleh teman-teman rekan itu, maka tergantung kita kan. Begitu juga anak. Anak itu berhak menolak apa yang kita sampaikan. Mereka berhak menolak. Jadi kadang-kadang anak itu sering kita jumpa bahwa disuruh menulis mereka pun tidak mau. Karena kontrol mereka itu ada pada mereka sendiri. Ya, termasuk kelas 6A. Saya yakin Bapak Ibu punya siswa seperti itu, ada yang seperti itu. Disuruhnya aku karena mereka begendang. Nah, jadi seperti itu. Itu merupakan respon yang kita sampaikan ke siswa kita tidak nyampe. Mereka memainkan kontrol mereka sendiri. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu menolak, mereka menggunakan kontrol mereka sendiri, pasti mereka memiliki tujuan. Pasti ada sesuatu yang mereka ingin penuhi. Gitu, Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori pilihan, kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti tadi. Nah, begitulah kira-kira. Nah, sedikit perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, makanya kalau perilaku buruk itu tujuannya itu Ya, makanya begini Bapak Ibu. Sedikit perilaku buruk itu kan pasti buruk saya tidak tujuan itu tidak tujuan, tidak arah tujuannya. Ya. Kalau tujuan itu tentu orang kita mau bertujuan yang baik-baik saja. Ya. Nah, justru dalam hal ini Bapak Ibu, saya menekankan bahwa semua perilaku itu ya, baik yang buruk maupun yang tidak. Jadi itu maksudnya pasti memiliki tujuan. Bahkan buruknya perilaku. Contoh begini, murid kita memaksa untuk mengambil milik temannya. Itu kan perilaku buruk. Tetapi anak itu pasti memiliki tujuan. Ya, pasti memiliki tujuan. Tetapi perilaku yang ditampilkan atau tujuan ditampilkan itu buruk. Ya. Anak itu mau Ya. Ya, ini masih kita pada teorinya. Masih pada teorinya. Ya. Kita lanjut. Apa itu budaya positif? Ini kita masuk sedikit ya. Apa itu budaya positif? Perilaku buruk. Tujuan. Nah, sebelum saya masuk ke sini, apa itu budaya positif? Mungkin budaya positif yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu kira-kira Skip lagi ke awal tadi ada yang skip ke awal. Nah, itu yang saya pertanyakan teori kontrol. Ya, suatu teori biasanya ada pencetusnya. Misalnya teori tabula rasa itu dicetuskan oleh Aristoteles. Teori evolusi Charles Darwin. Ini teori kontrol ini siapa yang punya? Ya, nanti di berikutnya ada. Ini yang bosan namanya ada nanti. Ini benar teorinya. Saya bilang nih nanti dong. Animannya siapapun pencetusnya yang penting isinya bagus ya. Apa isinya saja? Karena ini teori baru ini ya. Teori belajar ini ya. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Mungkin yang terlintas adalah
disiplin itu apa sih? Apa kira disiplin? Disiplin waktu, ontar ya. Dapat datang ke sekolah. Ya, tanya nih. Melaksanakan sesuatu sesuai aturan. Ya. Baik, kita lanjut. Karena buat bicara aturan dia, Pak. Kalau Iya, Pak. Lanjut, Pak. Mana disiplin? Dikutip dari Kemendikbudristek yang menerangkan bahwa berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Belajar tepat waktu gitu ya. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari diri dari murid-murid disiplin. Dengan P Socrates ke Plato dia. Italia ke Spanyol. Lupa pelajaran lain. Maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oke. Nah, inilah kira-kira Menunggu herani baru kita lanjut supaya cepat ya. Kepatuhan. Nah, ini. Ternyata nilai apa namanya arti dari budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah kira-kira maksudnya. Nilai-nilai positif anak ini yang masih kurang. Ini dia yang budaya positif itu ya. Benar ya DPP ini sekolah. Disiplin positif, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Berarti hukuman jadinya. Ini ya, Hukumannya macam-macam. ya nanti kita lihat hukuman mana, hukuman atau konsekuensi nanti kita lihat. Ya. Itu yang mau dirubah. Penerapan disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Ingat, tanpa sogokan, ancaman. Ini yang akan kita bangun sekarang. Untuk menumbuhkan pada diri Ya. anak, sikap yang baik-baik. Ini akan kita bangun sekarang. Pada diri kita. Disiplin positif yang seperti apa yang akan kita lakukan ya? Tanpa ancaman maupun hukuman dan sogokan. Ini Nyamannya misalnya nggak boleh istirahat kalau belum jadi. Bagaimana kita jaga? sekarang kita cocokkan dengan Kok penjaga? Jawab nanti. Jawab. Kebiasaan. Ada yang aneh. Boleh, sesuai jawab. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif akan membawa murid kepada nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang dimaksud adalah nilai kebajikan secara universal tanpa memandang agama, suku, ras, memandang bulu ya. Bulu apa? Inilah kira-kira ya. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dimaksud di sini sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Dia kan kritis, dia belajar Pancasila. Global, gotong royong, mandiri dan kreatif. Oh, di mana aja terlalu gitu. Ya, iya, di mana terlalu. Ini jawab aja murid kira. Pancasila. Kali ini sudah diatur dalam Lulus dengan transformasi pendidikan yang dicetuskan oleh Mas Menteri ya. Bahwa nilai kebajikan itu sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang kami ya. Ada 6. Ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, membedakan global, gotong royong, mandiri dan kreatif. Bukan apa dulu Bernalar kritis, ini tempat telu berkebinekaan global. berkebinekaan. Mohon bersedekah gitu. Iya. Mohon bersedekah. Iman.
Nomor sekian terima dulu. Sepakatkan, no. Ini banyak kamu. Iya. Cepat ya. Keyakinan kelas, Bapak Ibu. Itu manajer gitu pertama. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Mengapa harus keyakinan kelas? Wah, sama iya. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira untuk apa? Pertanyaan nomor 1. Keamanan. Untuk itu melindungi kepala. Pertama untuk Memberikan helm. Janganlah helm yang pecah, kepala kita tidak pecah. Itu peraturan atau keyakinan kira-kira? Peraturan. Peraturan ya? Karena keyakinan itu Keyakinan berarti ya? keyakinan. Ada yang peraturan, ada yang peraturan, ada yang Kalau saya enggak, bukan kalau peraturan tidak takut sama polisi namanya. iya. Tapi tidak, selamatkan. Peraturan kan ada tujuannya. Begini, karena juga seperti yang kita bilang, Ya. tujuannya itu untuk fasilitas kebijakan Iya. supaya terhindar dari kecelakaan, misalnya menerobak bakar Kan saya yang ngomong gitu, bukan keyakinan. Ya. Keyakinan itu dibuat, peraturan itu dibuat bersama keyakinan itu Ya. berarti kan? Iya, untuk Yang yakin bahwa keyakinan yang dibuatlah peraturan kan? Peraturan ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak? Kira-kira mengapa? Nah, supaya terhindar dari COVID. Kemudian mencuci tangan. Bahkan itu peraturan. Supaya bersih kan. Ada keyakinan mungkin nggak di sini? Bahwa dengan begini, saya yakin saya akan bersih. Saya akan sehat. Asalnya dari keyakinan, kalau saya dari keyakinan, kalau saya berat. Dari keyakinan kalau kita cuci tangan, bukan ketika apa? Ya. Supaya terhindar dari COVID. Misalnya akhirnya dibuatlah peraturan itu. Dari bakteri. Saya yakin kalau menjalankan 3M itu saya terhindar dari COVID. Ya. Berarti yakin ya? Yakin. Bahwa kita yakin. Ya. Ini yang muncul makanya. Ini yang akan kita buat. Bahwa bukan lagi peraturan, tetapi keyakinan. keyakinan. Keyakinan yang akan kita buat. Kemudian dari keyakinan itu dari peraturan. Tidak. Kalau saya peraturan dari dulu. peraturan Coba baru begini ya. keyakinan. Coba begini Bapak Ibu. Contoh peraturan, jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan apa yang ada kira-kira di sana? Supaya tidak bersalahnya. Iya, kan akan muncul keyakinan kan? Dari peraturan itu saya yakin bahwa dengan tidak membuang sampah saya akan sehat. Iya. Kan muncul Tahu keyakinan. dulu kalau kita membuat sampah sembarangan kan akan kena penyakit. Iya. Tapi kalau ada peraturan, kadang-kadang Iya, kan. Ada Makanya dari peraturan itu muncullah Betul. keyakinan. Makanya di dalam kelas itu harus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan kelas, jadi menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Iya, iya. Menilai PAI itu keyakinan juga. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus dalam tepat waktu Keyakinan beri. pada saat mengikuti Ada pelatihan? Apa kira-kira? 6 kilo ya. Kalau saya dalam menurut saya yakin kalau saya ikuti peraturan itu saya akan lulus dalam pelatihan. Berarti yakin kan? Nah. Yakin berarti. Kalau saya datang tepat waktu tidak akan terlewat kalau materinya. Yakin, Yakin ya? Yakin. Yakin. Siap. Itu golek nanggung banget. Apa katanya? Kan terlambat lulus. Jadi ikuti peraturannya. Langkah-langkah pertama dalam menetapkan keyakinan. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, berdiskusi munculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh kelas. Contoh seperti tadi, ya, diserahkan ke anak, biarkan anak yang menulis peraturan-peraturan sekolah yang mereka kenal. Contoh, misalnya mereka sampai sekolah harus menggunakan sepatu. Iya. Maka dengan sendirinya nanti kita akan buat keyakinan itu, ya. Serahkan dulu ke siswa kita. Mereka menyebutkan peraturan-peraturan yang Nggak mereka usah dibuat kalau keyakinan. Mereka yang Ditanamkan. tidak bisa ditaati. Ya, hati. Ditanamkan
ditanamkan. Boleh, iya. Setelah mereka menuliskan peraturan-peraturan itu, maka kita akan mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Misal, dilarang membuang sampah di halaman menjadi menjaga kebersihan di sekolah. Kan kalau peraturan itu pasti dilarang membuang sampah, dilarang pasti ada ya, dilarang. Kemudian masukkan baju, semua siswa masukkan baju. Nah itu yang akan kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas, suatu menjadi keyakinan anak. Sehingga tanpa disuruh pun anak itu sudah memiliki keyakinan bahwa dengan membuang sampah pada tempatnya maka mereka akan hidup bersih. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Cukup yang 3 saja ini Ibu, Bapak Ibu, maka kita sudah menumbuhkan keyakinan dalam diri siswa. Menyarikan itu bukan menyarikan itu seperti kita ambil sari dari peraturan-peraturan itu. Kemudian kita ubah menjadi sari. Mengambil intisari. Menyarikan peraturan kebaikan Menjadi nilai-nilai. Sarikan ya. Mensarikan. Ada dasar sari berarti. Sari menjadikan mendapatkan awalan dibuanglah S-nya menjadi menyari. Itu ajarannya. Menyarikan ini bisa mencari. Kalau mencari kan kata Mencari. cari. Kalau mencari kan kata ya ada kata dasarnya kan cari. Disarikan. Ya, Intisari dari yang ada. ya boleh. Disarikan. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 3 ini cukup Ya. untuk kita membentuk keyakinan kelas ya. Mencari. Ya. Mencari. Disari. Ya. Ini ada di format atau Pak? Ada di Siapa format yang membuat kalimat-kalimat ini? Ada di format. Ada di format teori. Dia yang menyarikan ini kan bukan Ada di modul. Ada di Ini kan model 4. Ya. Satu di empat. Ya, ini kan kata dasarnya sari ya. Sari. Setelah mendapatkan awalan maka gas itu dibuang kan? Kan itu rumusnya diluluhkan. Saya sapu, menyapu. Ya. Cuman begini Pak Zakaria, ini menimbulkan ambigu. Ya, siap. Dua penafsiran ganda. Memang dihindari. Oke. Berarti kita rubah kata-katanya menjadi Ya bisa mengambil inti sari. Dari peraturan menyari. Modul dia makan. Anak modul itu kan ciptaan manusia. Agak better di sana ya. Jadi guru penggerak SD 1 KAI wajib memberikan masukan, kritikan ke Mas Menteri. Lima kebutuhan dasar manusia, Ibu. Ada kebutuhan untuk Iya, bertahan hidup, ini. cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kepuasan. Seperti yang disampaikan di awal tadi, anak menolak untuk dikontrol, dia pasti memiliki memiliki tujuan. Kira-kira tujuannya itu adalah ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Bagasan itu ya. Ini sangat bertentangan dengan apa yang kita pelajari dulu ya. Kalau dulu kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, Ini kan mobil Pancasila. yang nimpelin tamu tuh sandang, pangan, papan. Kan nih dong. Kebutuhan primer, Nih kan. Apa? Kesenangan. Oh, kesenangan lagi dulu. Bertahan hidup kan bisa ya? Bukan lagi ya. Ini yang Oh iya, sana ya. ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, ada kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup kan pangan. Tahu. Gitu ya. Enggak nanya ini kan akibat tuh, kalau itu deh. Setiap perilaku yang muncul pada anak pasti ada tujuannya. Pasti mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu menyesuaikan dengan yang 5 ini. Ini nomor 2 ini cinta dan kasih sayang. Ini cinta ini dari mana? Cinta Ya, pasangan, pasangan itu. Ya. Ini kan apa namanya? Secara umum ya. Ya, secara umum yang kita masuk di
semua perilaku yang muncul pada anak. Ya. Kita butuh penerimaan Ya. Pancasila. Kita butuh bertahan hidup, bersama paling. Ya. Ini tidak bicara anak, Cinta dan kasih kebutuhan dasar manusia. Ya. Tapi kan kalau Bukan di dia sekolah- bilang murid di sana. Siap. Manusia. Bagaimana kalau orang yang jomblo sekarang? Tapi sedikit kan sudah ada ya. Ya. Kebutuhan pelajar. Cinta dan kasih sayang, contoh begini. Ada satu anak misalnya di dalam kelas kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis misalnya kan. Bisa jadi mereka tidak bisa membaca itu gara-gara mereka tidak diperhatikan. Kurangnya. Ya, bisa. Maka tugas dan fungsi kita, tugas kita adalah memberikan kasih sayang dan cinta kepada anak itu supaya mereka bisa merasakan kasih sayang. Maaf Pak Satria, bukan saya kritis ya. Ini apalagi di sana ada bahasa Inggrisnya. Mungkin di sini saya salah seorang yang Ya. love and belonging itu artinya cinta, belonging itu artinya saling memiliki loh. Sense of belonging, perasaan saling memiliki. Itu ada taruh di sana love and belonging, cinta dan saling memiliki. Jadi saya di sana kan kaitannya dengan pasangan ini nomor 2 ini. Kalau sayang berarti kan saling memiliki. Iya, makanya. Ya sederhana sekalanya. Maksudnya bahasa karya di situ. Oh, sudah betul, Dia kan, sayang. ya. Saling memiliki adalah Betul, kan, anak sudah, kan, itu memiliki rasa Ya. kasih sayang. Pemilihan kata Ya sederhana kalau kamu cara dewasa. karena ini kan kita bicara Tadi itu memang diartikan kalau katakan Ya. sekolah dalam berbicara pelajar Pancasila. Ya. kan? Lanjut. Nah ini. nanti sudah nanti. Boleh para nanti kan itu di rumah. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Ada penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai monitor atau pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai pemain. 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Tapi dari 5 ini satu penekanannya nanti itu adalah manajer. Mau manajer. Nanti di video ada nanti kelima posisi Yang satu itu apa? penghukum. Penghukum ya, jangan. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Jangan. Terus nomor 2. Kadang-kadang juga sering kita lakukan ya sebagai. Yang kedua membuat merasa bersalah. Contoh, aduh ini kamu sudah saya ajarkan tapi kamu masih saja bodoh. Sudah diajarkan tapi dikeluarkanlah kata bodoh itu kan sedikit. Mematahkan semangat Ya, anak. bisa. Dan teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini yang saya lakukan tetapi malah saya jarak saya dengan murid ada. iya sehingga Ngapung-ngapung terus. iya respect mereka ke kita itu juga punya kelemahan masing-masing. Monitor. Nah, kalau posisi monitor ini, guru itu menekankan kepada peraturan-peraturan yang sudah ada. Kamu itu tidak peraturan sekolah kita. Nah, kalau manajer, nah ini manajer ini menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nanti ada segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, itu ada nanti di. Iya, bukan ngapung-ngapung ternyata. Iya. Kamu juga sakit kamu. Iya, jangan sakit lah gampang. Bagus sudah mulai murid. Tapi kita digolongkan sama anak kita. Kita lanjut. Karena juga nyari. Undin dan Ada jarak. Sebenarnya kan udah mau nggak bisa jarak. Nah ini dia. Jarak. Ini posisi guru sebagai penghukum. Gampang, mama ini. Harusnya ini kita punya suara ini supaya didengar ya. Keluar makan. Nah ini sebagai penghukum ini. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan ini sebagai penghukum? Lain kan. Kamu itu dengan sikat. Iya, Bukan pakaian. Film, iya. Kan bisa. Nah ini yang keluar. Dia kan keci guru kan. Dasar pemalas. Oh, kalau dia batik itu jahat. Nah inilah posisi kontrol.
Guru sebagai penghukum. Malah ngina. Ya. Ibu Nina doang. Ngina pengopor kok ah. Heran. Kamu dapat, aku mana? Ibu mana kadang-kadang? Nah ini posisi Ah, membuat iya, salah. Enggak agama gue bisa. Kira-kira bagaimana percakapannya gitu kan? Saya Oh, mesa. Terlambat aku nih tadi. Ini tahu? Ya, ini kan posisinya terlambat. Area ini terlambat nih. Ya, terlambat. Makanya setelah Okano masih terlambat nih. Iya. Nah ini sebagai Dampaknya. Ketua tadi Masa bersalah jadi masa bersalah. Oh, lihat ya angka ini tuh kemarin Masih bersalah. ilustrasi dengan kira-kira yang muncul percakapan ini seperti inilah kira-kira posisi. Betul ya. Merasa bersalah. Ada dengan guru kan. Setelah berhukum berikan sesuatu itu deh. Ini Tapi kalimat-kalimat yang kalau menunjukkan posisi guru sebagai guru yang merasa bersalah. Sudah saja kita lakukan. Nanti rumah menunggu ada kamu, Pak. Ada supaya kan. balik dia itu Nah ini sebagai posisi sebagai teman. kampung masih lo curhat. Nah, pegang heran. Boleh. Sama itu kan biasanya menolong. Iya. Banyak kajam suara kan. Juga harus deh. Ini tentang guru mulai. Dengan kemarin karangan gua. Kayak bahasanya mirip Bu Idan. Halus kasih sayang. Tapi Burita sopel kan. Aku nih, guru. Nah ini. Nah, ini Mantau. Ini biasanya keperaturan saja, peraturan sekolah. Ini tahu. Guru mama dia nak. Video. Iya nih. Video. Iya, Kalian biasa tangkong bukan. itu. Hah? Tadi itu tak tangkong deh. Nina kan Ini peraturan. ngetelan pe itu. tentang ya oh iya. Dari percakapan ini kita bisa tahu bahwa posisi kontrol yang digunakan itu adalah ini lebih. Nah pasti kalau memantau pasti ada konsekuensi, pasti ada hukuman. Cuma dia mengacu kepada peraturan. Apa disuruh pun anak ini sudah tahu. Terakhir manajer. Nah ini yang diharapkan ya. Ini yang Kita selalu manajer. kita Iya kan. Hari ini. bagaimana ini? Keyakinan sekolah. Yang ditanyakan keyakinan sekolah. Oh, Pak, itu kan. Mungkin itu juga Mengenai diri sendiri.
Ini nggak jadi ini ya. Nah, tanpa kita paksakan pun anak sudah bersedia karena dia meyakini. Karena sudah tertumbuh keyakinan dalam dirinya. Ini bisa kita terangkan ya, bisa kita terangkan. Asalnya kita buat keyakinan dulu. Setelah itu kalau ada yang melanggar keyakinan itu, kita eksekusi dia menggunakan manajer ini. Juga jubir nih banyak. Begitu dan murid terlambat Bu. Kalau ini saya angkat tangan. Balik kau nih. Kalau gurunya saya angkat tangan. Yang bisa memposisikan kontrol itu ya kepala sekolah berarti. Yang dibahas di sini kan ya. Hati dan murid terlambat. Ini pelajar Pancasila. Guru Pancasila. Yang salah saya Guru Pancasila. Ibu menung Pak Zakaria di dalam lagu. Ya ada lagu. Ya pelajar Pancasila dia nggak bisa raya dong nyanyi. Ini Bapak Ibu ya, ada 5 posisi kontrol yang insya Allah sudah kita tahu. Kemudian kita coba terapkan. Kalau nanti misalnya kita butuh untuk diskusi misalnya antara dua mata lebih banyak tentang ini, kenapa tidak kita buka diskusi kita sama-sama 3 mata. Nah Bapak Ibu setelah menonton itu, kira-kira tindakan guru dan hukuman atau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah hukuman atau konsekuensi? Oh, hukuman. Oh, konsekuensi dari anak ya? Ya. Apakah yang nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi dulu. Hukuman itu kan bisa fisik apa? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena hukuman. Sanksi, ada sanksi. sanksi itu konsekuensi ya. Sanksi itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di tas. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran di yoga. Kira-kira apa ini? Konsekuensi. Ya, ini dia. Saya jawab konsekuensi yang terakhir kan. Ini dia. Hukuman itu bisa berbentuk verbal dan sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi itu mereka sudah menyepakati, ya, kemudian sesuai dengan pelanggarannya. Kalau lari mengelilingi lapangan bola basket konsekuensi karena mereka kan olahraga. Jadi pelanggarannya sama dengan konsekuensi yang dilakukan. Kecuali kalau dia terlambat, tidak lari tapi membersihkan WC misalnya, itu baru masuk hukuman. Jadi bedakan antara konsekuensi dengan kalau konsekuensi itu sesuai dengan apa yang telah kita disepakati dan pelanggarannya sama, artinya sinkron ya, artinya tidak melibatkan. Ini hukuman ini kan tidak tertulis jadinya. Sesuai. Kalau konsekuensi itu yang sudah disetujui oleh dengan murid. Peraturan yang Ini bedanya antara hukuman dan hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Betul gitu? Karena jerah. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sesuatu itu boleh sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kesepakatan. Membuat anak sakit fisik jangka waktu lama. Ternyata hukuman itu memberikan dampak waktu yang lama. Saya masih ingat saya dihukum
ingat sampai sekarang. Masih saya ingat Pak Guru. Kalau saya ada Iya. hukuman yang paling beli ayat kafir dulu. Karena biasanya yang teringat itu adalah hukuman. Iya. Betul. Ide aja papa. Iya. 5B masih keinget terpakai itu. Nah, itu kan. Jadi karena yang muncul itu adalah hukuman yang membekas. Kalau konsekuensi itu kan mereka sudah paham. Pasti itu ya. Paham mereka salah dan paham mereka apa yang akan mereka lakukan. Tetap melakukan surat hadis. Iya. Masih. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan. Maka dalam kelas kita gunakanlah konsekuensi bukan hukuman. Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen. Nah, seperti yang dikatakan tadi, William Gosen punya teori ini. Teori kontrol, teori pilihan, 5 kebutuhan dasar, sampai kepada restitusi, maka dimiliki oleh William Gosen. Teori kontrolnya ya, Ya. boleh cek Google. Apa itu segitiga restitusi? Merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar persoalan itu dapat mencari solusi untuk masalahnya. Sekali lagi, mereka masalah mereka sendiri. Mohon maaf Pak Zakaria, Dapat supaya kita tidak salah ya, menyampaikan suatu miskonsep itu sangat berbahaya. Jadi langsung saya cek Google, teori kontrol atau dalam bahasa Inggrisnya social bond theory itu oleh Travis Hirschi, bukan Gosen. Oleh Travis Hirschi. Emang iya ini ada modelnya ini ada. Nanti dibagikan modelnya kalau ada. Besok kalau ada begini model dulu. Ada modelnya. Iya kok suruh beda model juga. Iya, pertama kosan kedua. Atau mungkin Google di sana. Kan ini perbuatan sebenarnya kan. Nih lanjutkan. Tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Travis Hirschi. Inilah maksud dari segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bagaimana menyelesaikan masalah? Ini dia caranya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Stabilkan identitas dapat kita ketahui dari beberapa pertanyaan. Ini dia pertanyaannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maka pada tahap ini, guru itu telah melakukan menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya, ada yang terlambat. Jadi terlambat itu biasa. Nah, itu yang kita. Jadi kalau guru pun pernah terlambat dulu kalau waktu sekolah. Itu masuk pada tahap menstabilkan identitas. Ada satu cerita. Kata-kata itu jangan sampai berulang itu. Ya, ada satu cerita. Dia mengambil paksa milik temannya. Ada guru nih, waktu kita apa namanya lokal karya itu. Nah guru itu dibalik tanya sama muridnya. Berarti sidang aja lah masa dikulik. Diuji gak? Nah seperti itu. Itu yang muncul. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah siswa, kemudian kita menggunakan kata-kata atau pilihan kata yang kurang tepat, maka anak itu akan menyerang balik. Ya, kontrol attack-nya. Kemudian yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Nah, ini validasi yang tindakan. Kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu bisa terlambat? Kenapa kamu bisa mengambil punya temanmu? Ya. Itu masuk kepada validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan cara yang kamu butuhkan? Yang selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Wah, kenapa nih? Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati?
maka Kamu telah menunjukkan tak keyakinan itu. Nah, itu yang pada tahap menanyakan keyakinan. Ya, ada 3 tahapan. Ada menstabilkan identitas seperti tadi, mengubah identitas anak dari gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu adalah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini pada tahap menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki tujuan. Seperti yang sampaikan di awal. Menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi dengan pertanyaan seperti ini mereka sudah membangun konstruksi yang salah dalam diri mereka menjadi hal yang positif. Tapi ingat, buat dulu keyakinan dengan sosial kita. Buat dulu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah sendiri. Jadi yang kira-kira masuk mana disiplin positif itu. Jadi merdeka itu kan bukan bebas lepas, tetapi merdeka itu apa namanya? Ya ada batasan, kemudian ada motivasi dalam diri kita untuk Bisa mereka diri sendiri. Iya, kalau dia tunggu perintah terus ya. Iya. Jadi perintah. Jangan Nanti. perintah. Ya. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Yang pertama, ini kan bisa kita ini ya, bertukar pikiran. Ini sesi pertanyaan. Ya, kalau ada diskusi, apa namanya? Kalau ada diskusi, ya kita terbuka saja Bapak Ibu. Saya juga butuh masukan ya, masukan dengan guru-guru yang senior atau guru-guru yang lain. Aku sebentar tadi waktu saya lupa wah. Silakan main Terima kasih Bapak Ibu. Perlu penekanan Pak Zakaria. Ya, ya. Karena kan pemahaman atau ilmu bahasa kita sih beda-beda. Ya. Mungkin Pak Zakaria ilmu bahasanya lebih tinggi. Jadi kadang kata-kata, diksi kata yang ditampilkan itu kadang kita tidak. Seperti tadi apa namanya menyarikan. Kemudian tadi ada juga membuat orang merasa bersalah. Padahal ini konteksnya pembelajaran. Sebaiknya kata orang itu diganti dengan siswa. Membuat siswa merasa bersalah. Kalau orang itu umumnya. Itu saja sih. Ya, pemilihan diksi kata itu disesuaikan. Walaupun di modul pakai itu ya kita sesuaikan dengan. Yang penting tidak berubah makna. Sekedar masukan. Terima kasih banyak. Bahkan menurut siapa namanya Pak Ki Hajar Dewantara, ada yang pendidikan berpihak pada murid. Ya. Ada yang menghamba pada murid. Ada keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi menghamba kan itu diksi katanya itu kan menghamba itu kepada Tuhan. Iya. ya, Iya dia keberagaman, keberagaman kan. Nah, seperti itu. Mungkin kalau bahasa sekarang itu berpusat pada murid. Ya. Student oriented namanya. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi anak itu yang menjadi pusat. Nah, itu Bukan yang si guru. Itu yang disampaikan Ya. oleh Ki Hajar Dewantara dan apa namanya memaksakan kita untuk menafsirkan beberapa kali kata-kata yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih untuk masukannya. Akan lebih sederhana lagi kalau kita rubah sedikit Ya. tanpa merubah makna dari Jangan kata. diambil Ya. apa namanya Pak Ketiplak mungkin Bu Hera. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Padahal itu hukuman. Di lain waktu kalau ada kesempatan untuk kita bertukar pikiran, saya akan sangat terbuka sekali. Sangat berterima kasih untuk masukan dan ajarannya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
Jadi letakkan sedikit Dokumen. dokumen. Merah. Sedang langsung. Sebenarnya hukuman tanya konsekuensi ini bagus banget sekolah. Mereka pikir. Lalu kan harus pengaturan bahasa perlakuan itu. Nah, berarti tidak terlalu seperti ini. Akibatnya berbeda. Kalau terlambat datang di jam olahraga, dia kan disuruh lari dengan sama guru olahraganya bukan konsep. Pelajaran, ya. Sesuai. Pacaran bagaimana? Alur cerita baru Mana bagus banget kan hukuman. Terlambat datang pacaran? Makan sekali konsekuensi. Konsekuensi Suruh barang kembali tutup. kabur. Suruh beladu. Enggak, suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya, baik. Pagi ini kita akan buat keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Pernah dengar ya? Keyakinan itu nanti diambil dari peraturan. Nanti anak-anak akan menyebutkan peraturan yang pernah kalian ketahui yang ada di sekolah. Contoh, kalian sebutkan peraturannya. Tidak boleh misalnya mencoret tembok, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu temannya. Itu ya. Sebutkan saja dulu. Nanti setelah itu kita tempelkan di depan. Pak Guru akan bagikan yang ini ya. Sama-sama satu. Kalian menulis, tempelkan di depan. Baru setelah itu kita akan buat keyakinan. Paham ya? Paham semuanya? Tapi kalau ada yang bertanya, tanyakan di Pak Guru ya. Kenapa keyakinan kelas? Perhatikan. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas ini akan mewujudkan keyakinan, menumbuhkan keyakinan dalam diri kalian masing-masing ya. Diri Pak Guru maupun diri kalian semuanya. Itu ya. Baik, semuanya sudah? Ya. Pelan-pelan satu-satu. Ya. Di bawah saja enggak apa-apa, bawah saja. Awas. Silakan. Terus tempel. Yang sudah selesai silakan duduk, boleh. Ya, silakan. Ya, terus. Silakan, Edi. Ayo. Terus, dah.
Cepat. Keluarnya. Ya, berikutnya Wira maju. Ya, sudah. Terus maju Zara. Ayo maju. Nomor 8. Cinta. Terus maju Ikliman. Nomor 9.